Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalita Elsabila Putri, NPM 190-120-10-209 dari kelas Bisnis Internasional F012. Di sini saya akan presentasikan review jurnal mengenai analisis strategi perusahaan dalam ekspansi pasar luar negeri, studi kasus pada PT Semen Indonesia Tbk dalam akuisisi Thăng Long Cement Company di Vietnam. Untuk yang pertama ada latar belakang penelitian, di mana perdagangan bebas pada saat ini membuat pergeseran pandangan terhadap transaksi perdagangan antar negara. Dan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu perusahaan yang telah menjadi target, maka perusahaan harus mampu mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian target tersebut. Di mana hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dinamika pada lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Belakangan ini, seiring dengan perkembangan persaingan di sektor industri persemenan Indonesia yang semakin kompetitif, membuat PT Semen Indonesia Tbk turut serta dalam mengimplementasikan manajemen strategis guna melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dan menjadi perusahaan BUMN pertama yang go internasional. Di mana implementasi manajemen strategis tersebut dapat menjadi keputusan yang baik yang diambil oleh perusahaan dalam menghadapi kompetitor utama PT Semen Indonesia Tbk di industri semen nasional. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka penelitian, yang pertama ada menurut David tahun 2006, manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Dan secara garis besar, terdapat 5 elemen penting yang membentuk manajemen strategi, antara lain yang pertama, ada visi dan misi perusahaan, analisis internal, analisis eksternal, pemilihan strategi, dan yang terakhir ada strategi implementasi. Dan untuk tingkatan strategi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada strategi tingkat korporasi atau perusahaan, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Untuk selanjutnya ada metode ekspansi pasar ke luar negeri yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan menurut Kuncoro tahun 2005. Terdapat 7 cara ekspansi, antara lain yaitu ekspor, pemberian lisensi, franchising, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, dan investasi portofolio, di mana dari semua metode tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kapasitas perusahaan masing-masing. Yang selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana metode deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati. Di mana penelitian deskriptif ini sering dikatakan sebagai sebuah penelitian tanpa eksperimen karena peneliti tidak dapat memanipulasi variabel penelitian. Dan untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat 3 teknik, antara lain yang pertama ada participant observation, kedua ada wawancara, dan ketiga ada dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, dengan menggunakan matriks EVAS-IVAS, dan matriks SWOT. Dan dari analisis tersebut akan dianalisis apakah strategi yang telah diterapkan pada perusahaan merupakan strategi yang paling tepat, atau dari analisis tersebut juga dapat dihasilkan strategi baru yang bisa lebih tepat dan menjadi alternatif bagi perusahaan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya ada temuan dari penelitian, di mana dalam penelitian ini membahas dan mendapatkan berbagai hasil pembahasan, antara lain yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekspansi pasar, di mana landasan utama perusahaan dalam melakukan ekspansi pasar dikarenakan adalah dari visi perusahaan, di mana visi dari PT Semen Indonesia Tbk ini adalah menjadi perusahaan persemenan internasional terkemuka di Asia Tenggara. Dan selain alasan tersebut, alasan lainnya yaitu dikarenakan keinginan dari perusahaan
untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Strategi yang diimplementasikan oleh PT Semen Indonesia Tbk ini dalam tujuannya ekspansi ke pasar luar negeri adalah strategi akuisisi perusahaan dengan cara pembelian saham. Untuk selanjutnya, uh, analisis SWOT dari perusahaan PT Semen Indonesia Tbk ini, yang pertama ada kekuatan, di mana kekuatan perusahaan antara lain sumber daya manusia yang banyak dan berkompeten, memiliki kekuatan dari segi keuangan, brand image perusahaan yang kuat, perusahaan memiliki pengalaman di industri persemenan, dan perusahaan merupakan pemimpin pasar pada industri persemenan nasional. Sedangkan untuk kelemahan dari perusahaan adalah perusahaan belum memiliki pengalaman dalam bidang akuisisi, kurangnya SDM berkompeten pada perusahaan yang diakuisisi, yakni Tanglong Cement Company, belum adanya teknologi SAP atau System Application and Product in Data Processing di Tanglong Cement Company, posisi perusahaan di pasar regional masih kurang, dan yang terakhir ada kendala bahasa yang berbeda antara Indonesia dan Vietnam. Untuk peluang yang dimiliki oleh perusahaan antara lain pertumbuhan industri semen di Vietnam yang tinggi, konsumsi semen di Vietnam yang tinggi, lokasi Tanglong Cement Company yang strategis, krisis ekonomi di Vietnam yang mengakibatkan pembelian bahan baku menjadi lebih murah, dan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Sedangkan untuk ancaman yang dimiliki perusahaan antara lain ancaman dari kompetitor yang sangat kompetitif, ancaman dari perusahaan pendatang baru, kondisi perusahaan Tanglong Cement Company yang memiliki hutang yang tinggi, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Vietnam, serta market share perusahaan yang diakuisisi hanya 2%. Untuk strategi yang dihasilkan dalam matriks SWOT memberikan beberapa alternatif strategi yang dapat diperhatikan dan digunakan. Dan kemudian dalam matriks SWOT, strategi yang digunakan oleh PT Semen Indonesia dalam proses ekspansi ke luar negeri berlandaskan pada strategi SO, di mana strategi yang berada pada strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi tersebut dapat terlihat dalam analisis strategi yang telah dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk. Strategi SO yang dihasilkan antara lain yang pertama ada meningkatkan kapasitas produksi untuk mengejar target pertumbuhan, mengejar target penjualan dengan memanfaatkan brand image, memperluas pangsa pasar dengan pengalaman yang dimiliki, memanfaatkan krisis dengan investasi yang murah, serta meningkatkan ekspor dengan adanya MEA 2015. Untuk kesimpulan penelitian, yaitu PT Semen Indonesia Tbk sebagai BUMN yang pertama kali melakukan ekspansi pasar ke luar negeri, telah berhasil dan menjadi pioner perusahaan-perusahaan BUMN lain untuk memiliki visi dan misi yang berlandaskan keinginan untuk selalu bertumbuh, di mana keinginan untuk bertumbuh dan menjadi perusahaan lebih besar adalah landasan utama PT Semen Indonesia Tbk dalam melakukan ekspansi pasar ke Vietnam yang memiliki pertumbuhan industri semen yang sangat baik, serta memiliki tingkat konsumsi semen yang sangat baik pula. Strategi akuisisi perusahaan yang digunakan oleh PT Semen Indonesia Tbk memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka lebar untuk menerapkan akuisisi tersebut, dan merupakan keputusan yang dapat dibilang baik dan memiliki peluang tinggi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.